saya ketahui Pak ya tentang kurikulum Merdeka Pak ya, eh sederhana mah ini nggak ada ranking, nggak ada PR, nggak ada paksaan, artinya nggak ada paksaan untuk anak. Terus ada pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi itu bukan pada pas pembelajarannya tapi pada evaluasinya. Ketika kita memberikan materi ternyata penangkapannya beda, baru evaluasinya diferensiasi, dibeda-bedakan. Bukan pada dibeda-bedakan ketika menyampaikan materinya, tapi pada proses evaluasinya. Seperti itu Pak. Baik, ada lagi nih pertanyaannya begini Pak. Kita kan sekolah kan mau branding tentang Quran. Iya. Kira-kira target 1 tahun 1 juz itu caranya bagaimana ketika Bapak jadi kepala sekolah? Karena secara ini mas saya hafalannya cuma 1 juz 30 Pak ya. Iya. Jadi kalau gambaran besarnya kita belum tahu. Tentunya rekrutmen paling utama tahfidz, hafidzoh seperti itu. Nanti, ada berapa di sini Pak? Kalau di SD sendiri mah ada kepala sekolah tuh hafidzoh 30 juz. Ya, jadi kalau secara perjalanan mah ada 3 orang nih yang sudah dari 8 anak tuh ada 3 orang yang mencapai target Pak. Ya, satu malah si Cantika itu sudah 30 juz 30 udah selesai. Ya, jadi harus dibicarakan kembali sama tahfidz untuk pembelajaran tahfidznya seperti itu. Sudah ada barangnya kepala sekolahnya di sini. Ada. Yang merangkap guru Quran itu. Sudah berjalan. Iya, sudah berjalan. Sosialis. Iya, sudah. Iya. Kemudian begini Pak, untuk bahasa pengantar itu sehari-hari yang digunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Nah, bahasa Inggrisnya kita tuh karena tadi ini tuh salah satu program yang memang dibikin oleh gimana ya bahasanya para pendahulu lah Pak. Iya. Kami pun saya pribadi pun sudah sampaikan tentang keluhan ini tuh ke ketua yayasan nih. Maksudnya Bu, kami tuh sebenarnya bisa bahasa Inggris, cuman kalau secara komunikasi ini nggak bisa seperti itu. Jadi 1 hour English dan itu tuh dui bahasa tadi kita cuma di teori Pak, tidak pada praktek. Kan rencana mah misalnya tuh Rabu Inggris, Minggu bahasa Arab seperti itu. Cuman tadi pelafalannya kita belum bisa jadi seperti itu Pak. Kalau untuk bahasa Indramayu dan bahasa Sunda diajarkan kan? Diajarkan Pak. Dia ada di materi bahasa daerah. Ada mapelnya ya? Ada mapelnya. Untuk bahasa Indramayu biasanya digunakan hari apa? Kalau digunakan sehari-hari? Digunakan bahasa keramannya? Iya, digunakan ketika pembelajaran saja Pak. Iya. Pas pembelajaran bahasa daerah, bahasa Indramayu baru digunakan. Nah, coding yang pas untuk anak-anak SD itu apa? Pembelajaran tentang apa kalau coding? Mempelajari apa maksudnya tuh? Apa ya? Oke, selama berjalan sih anak-anak tuh memindahkan karakter dari titik satu ke titik selanjutnya menggunakan kanannya berapa kali, geser kanannya berapa kali, kirinya berapa kali. Nah itu juga sudah lumayan baik si anak-anak mengikuti ya. Nah itu mungkin sederhana itu sih Pak. Oh masih sederhana ya? Iya. Belum sampai membuat aplikasi, membuat apa lagi. Soalnya dari laporan MDTO yang kelas tinggi mah dia tuh buat tasbih digital, buat apa gitu. Iya. Belum sampai membuat Baru kelas 1 aplikasi. Baru kelas 1 ya. Kelas 1 ya sekarang udah berapa 8 siswa. Kalau pembelajaran inklusi itu, kalau ada anak yang disabilitas, bagaimana pandangan Anda ketika ada anak disabilitas ataupun tidak mampu pengen sekolah di sini? Ini saya pribadi lagi Pak ya. Iya. Saya pribadi itu karena basicnya itu nggak ada guru spesial gitu ya, CLB gitu. Iya. Jadi agaknya itu lumayan ini Pak, lumayan memberatkan bagi kita juga lumayan. Ini satu orang kan itu tunanetra ya. Iya. Oh di sini tuh. Ada Tapi satu diterima. terima dan itu cukup
membuat bingung ketika pembelajaran formal terutama. Iya, iya, iya. Itu lumayan bingung kita harus ngapain, kita karena basicnya itu nggak ada ini. Betul. Jadi begini Pak, yang namanya pendidikan itu kan hak semua warga negara. Ya, Nah, namun ketika mereka warga masyarakat sekitar ketika diarahkan tidak mau ke SLB, itu sebaiknya diterima. Kalau setelah diberi pemahaman bahwa ini harusnya ke SLB, nah ya. seperti itu. Jadi sebaiknya mah ya tadi diarahkan dulu. Kalau misalkan mereka itu tidak mau karena berbagai alasan, ya sebaiknya mah ya ketika Bapak jadi kepala sekolah ya harus diterima. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian berikutnya Pak, nah ini bagaimana mengapresiasi siswa itu, apakah hanya dengan bintang saja atau bagaimana ketika memberikan apresiasi kepada siswa yang berprestasi? Cara memberikan apresiasi pada siswa yang berprestasi. Ini kayak ini aja Pak. Fotonya tuh dipajang di kelas, itu apresiasi yang lumayan ini 1 minggu full ya. Dia tuh bintang 1 minggu ini, jadi ditempel itu sudah menjadi rencana, emang belum diaplikasikan Pak. Iya. Tapi itu sudah menjadi ya, sama guru-guru lain juga sudah ini kayak apa, siswa terbaik gitu. Kita ditempel aja, pindah apa, ganti fotonya aja gitu, tarik fotonya aja seperti itu Pak. Jadi setiap minggunya beda-beda atau 1 orang gitu. Nah, bagaimana Bapak membangun komunikasi dengan yayasan agar yayasan percaya dengan Bapak, dan juga membangun komunikasi dengan orang tua agar orang tua mau menyekolahkan anaknya ke sini. Komunikasinya gimana ya? Maksudnya caranya ya? Iya, ya kira-kira gimana tuh Bapak? Gimana? Ya, lumayan. Kira-kira pengen bisa dipercaya oleh yayasan tuh, cara Bapak tuh bagaimana? Oh ya gini aja, komunikasi terbaik tuh bekerja dengan baik Pak. Ah, Itu. bekerja dengan baik. Iya. Kalau dengan orang tua, Ya sama, bekerja jadi guru dengan baik, selalu komunikatif. Komunikatif. Itu kandidat dikasih waktu. satu kandidat berapa sih Pak? 15 sampai 20 perasaan Pak. Berarti wis dari saya cukup. Iya. Tidak dulu Budi sama Iya. Budi. Yang keduanya tidak kebagian waktu gitu. Soalnya dalam maning Perasaan. ya. Nah, gitu. Dalam maning pokoknya. Ya sok lanjut Bu Oke, Budi deh. kalau Bu Lanjut Cucu. dulu Pak, lanjut Japri be Pak. Japri. Sedikit aja saya Wah, melihat Mas. Pak Iman. Enggak, Iya. yang maksudnya jabatan kepala sekolah itu ya enggak sebagai pengelola aja kan, tapi banyak banget maksudnya ada jadi contoh teladan bagi guru-guru lain juga. Pokoknya senternya sekolah itu ya di kepala sekolah gitu kan. Nah, tapi pertanyaan saya itu seberapa jauh Anda mengenal tentang anggaran sekolah, anggaran kayak menyusun aplikasi, ada ya aplikasi buat anggaran di sini, aplikasi Apa namanya tuh? kayak Arkas gitu, ada? Ya kalau di kita kan belum Bu ya. Oh belum. Iya. Tapi anggaran ada menyusun juga, kan tentang penggajian anak buah guru ada. Kalau di kita tuh itu dari yayasan semua sih Bu. Oh iya, kita Iya. beda Kita kan dengan- belum megang apa-apa nih Bu. Maksudnya secara keuangan nih belum megang Misalkan apa. enggak memikirkan kesejahteraan guru, tugas kepala sekolah tidak kalau di sini. Oh, saya pikir ini. Sementara waktu kan kita tuh belum ada income ya, belum ada pemasukan. Jadi pemasukan tuh full dari infak tuh Bu. Oke. Ya. Jadi enggak bukan tugas. Jadi secara pengelolaan keuangan tuh bukan dari kami, memang dari yayasan. Kalau yayasan Iya. gitu ya. Iya. Heeh. Nah, saya satu aja nih pertanyaannya, jangan banyak-banyak ya Pak ya. Bapak banyak Tadi juga. kan Mbak, karena tadi Diborong, Bapak- Mbak, ya. Iya, udah banyak banget tuh pertanyaan. Ini aja satu sih. Kalau misalkan ada wali murid yang menuntut
kok sekolah di sini padahal udah bagus, udah bayar banyak tapi tidak berkembang gitu, protes misalkan. Nah, Anaknya nggak berkembang. Iya. Nah, bagaimana sikap Bapak sebagai kepala sekolah? Iya Pak. Yang paling muridnya Rewel Bu ya. Iya, rewel. Yang Kamu udah bayar mahal kan gitu. Ya, bagaimana? Yang paling utama dan langkah pertama tuh pasti komunikasi Bu ya. Komunikasi, maksudnya ini tuh masalahnya anak tidak berkembangnya tuh di wilayah apa, kemudian ketika di rumah tuh seperti apa. Karena hemat kami ketika kami melihat di sekolah, anak tuh ya kalaupun memang anak tuh memang nggak bener ya, tapi kami ya, misalnya di sekolah tuh nggak apa-apa, baik-baik aja gitu. Berarti ini sumber masalahnya di anaknya apa di rumah, lingkungan rumahnya atau seperti apa? Jadi dianalisis dulu. Dianalisis dulu Bu. Apa, Iya. Kan akhirnya nemu tuh ketika pihak sekolah dan orang tua ngobrol, nemu jalan tengahnya tuh. Orang tua misalnya kurang PR misalnya, pengen di PR-in terus anak tuh, karena ada ya Bu ya, anak tuh harus dikasih tugas terus setiap hari supaya dia tuh anteng di rumah gitu. Ada juga yang malah keberatan gitu, itu jadi. Iya. Nah, satu lagi aja. Iya nggak apa-apa Bu, borongan. Iya. Lebih Iya sih. bebas. Iya, masalahnya kan biasanya ya tadi orang tua karena udah bayar banyak gitu, nuntut pengen anaknya begini, pengen anaknya berprestasi lah gitu kan, ya itu intinya. Nah, satu lagi di sini kan sudah berjalan ya program akhlak gitu. Iya. Iya. Nah, misalkan ada guru yang kurang menyepelekan gitu lah, menyepelekan program itu, bagaimana cara Bapak sebagai kepala? Sejauh ini tuh tidak ada bahasa menyepelekannya. Cuman bahasanya tuh mereka tuh belum mengerti 100%, termasuk saya tuh Bu. Oh gitu. Termasuk saya secara program tuh memang belum 100% mengerti. Cuman tadi prosesnya ya kan ini 1 semester ya, 6 bulan ya. Ya lumayan tuh sudah mulai mengerti. Ada nggak guru yang misalkan mengajukan tugas gitu, malah milih tugas lain di luar gitu, job lain gitu? Ada nggak guru di sini yang seperti itu? Job lain di luar ya gimana ya? Misalkan gitu. Ya misalkan kan waktunya ngajar tapi dia izin karena ada job lain gitu. Pernah? Ya ada aja Bu. Ada. Iya. Nanti. Cuman bagi saya itu tuh selagi gimana ya? Ya tadi selagi tidak dianya tuh ngasih tahu terus memberikan apa yang harus disampaikan di kelas, itu lu sudah cukup sih Bu kalau menurut saya Bu ya. Menyikapinya bagaimana Bapaknya tuh? Menyikapi guru tersebut? Iya. Dia Menyikapinya tadi karena kita tuh sudah sering gimana ya keluar masuk guru Bu ya. Iya. Ini Gurunya rumah izin curhat tuh jadi Bu. Coba ya. izin maning gitu. Iya ya. Ya tadi selagi ini tuh masih satu kelas juga kan, masih lumayan bisa dihandle oleh beberapa guru. Tidak ada satu guru pun kayaknya tidak apa-apa. Yang penting tadi tanggung jawabnya tetap disampaikan. Ada komunikasi dengan Ada komunikasi. Pak Punten gitu izin Iya, gitu ya. iya, Gitu. nggak apa-apa. Tapi ada itu nggak ada konsekuensi nggak, misalkan ada. Oh itu sangat adil ya yayasan tuh ketika kita nggak berangkat tuh nggak dihitung. Oh, ininya, Apapun honornya. alasannya. Apapun alasannya. Honornya nggak dihitung. Iya. Oke, gitu. Ada Jadi konsekuensi iya berarti. menurut saya itu cukup adil Berarti kan itu makanya udah berjalan berarti. sudah berjalan. Jadi itu aja sih Bu. Silakan. Terima kasih Bu. Ya. Salam kenal Pak Ibu. Ya, Saya Bu Jun. Tadi kan saya lihat kan katanya untuk TNI ini untuk rapat apa tidak ikut ke SD lain, berarti Ya. masih manual rapatnya ya. Apabila pindah ke sekolah negeri, validkah rapatnya? Yang Untuk sudah Bapak saja. Iya. Iya. yang sudah ada semester 1 tadi. Iya, misalnya pas kelas ininya pindah ke SD negeri. Bagaimana mempertanggungjawabkan rapat itu? Nah, itu secara jujur Bu ya. Iya. Secara Jujur terang-terangan aja, Bapak, kami sepakat ini Bapak. itu belum tahu tuh Bu. Kalau ya tadi kita tuh mikirnya gimana kalau anak ini pindah gitu ya.
Iya. Ya, itu jujur kami belum tahu nanti sistemnya gimana, sistematikanya gimana. Ya hal yang paling pahit terjadi kan dia tuh nanti kelas 1 lagi ya. Hal yang paling pahit terjadi. Paling baik terjadi. Tuh ya cuman ya kalaupun nanti ada prosedur-prosedur lain ya yang bisa kita jalani gitu. Ya insya Allah kita jalani seperti artinya itu bentuk tahu jawab kita gitu. Cuman secara mekanisme kita nggak tahu gitu. Di sini memakai kurikulum Merdeka Iya Bu. berbasis yang PHI tadi. untuk Kabupaten Indramayu. Insya Allah Bu ya. Aduh belum tahu nih. Tapi lebih ke ini, ke Jogja, ya basicnya. Iya, nggak apa-apa. Walaupun ke Jogja juga tetap karena di sini ya harus Indramayunya, jangan ke Jogja. Iya. Apa sih kelebihan Bapak dibandingkan calon kepala sekolah yang lain? Apa ya? Kelebihan Bapak apa? Saya Biar saya iya. ngapain Bapak itu apa ya? Kelebihan Bapak. Kelebihan, Iya. supaya ngaboti ya. Apa itu? Humble Bu. Bapak Humble. Terus Humble terus ini kayaknya apa namanya? Jago IT, Deket dengan guru lain gitu. Enggak maksudnya ketika ngobrol tuh nggak ada unsur intimidatif gitu. Nggak ada unsur pemaksaan dan lain sebagainya. Kayaknya. kayaknya Bapak yakinnya bagaimana? yakin dong. Gimana diri sendiri padahal mah ya. Itu sih Bu yakin. Seberapa loyal Bapak terhadap yayasan? Kita menggunakan persen aja mungkin Bu ya. Ya, 75 mungkin. yayasan. Nggak sampai Saya ke yayasan kan? Iya, Ya. iya 75. Iya. Seberapa loyal. Iya, Apabila ada kepentingan yayasan yang sangat urgent dan mendesak, terus Bapak dipanggil Daljam, Oke. Bapak pilih yang mana? Dipanggil Daljam. Iya, ada panggilan Daljam. Prajab tuh. Prajab ya. Iya, PPG, Ya. Daljam. Bapak pilih yang Prajab. mana? Oh iya, Prajab. Iya. Gini, kami tuh jadi bingung ya. Enggak saya tuh kayak Ya karena kan karir ini ya, Orang. karir satunya karir. ya. Tadi Bu aja gini, di kami tuh gini. Oh, saya jelaskan dulu Bu ya. Awal masuk saya di sini tuh kita dikontrak secara tertulis tuh selama 1 tahun. Nah, artinya iya, walaupun itu tidak ada konsekuensi hukum, cuman bagi saya itu tanggung jawab lah maksudnya mah. Saya pengen selesaiin itu secara ya administrasi seperti itulah Bu. Iya. Nah, iya maksudnya yayasan juga menyampaikan bahwa ini tuh nanti kita pertanyakan kembali di akhir tahun. Nah, apakah mau diperpanjang atau tidak? Nah, itu tuh menjadi artinya saya tuh tidak ada punya pikiran apapun selain menjalankan tugas tersebut tuh. Gini tuh. Nah, kalaupun misal ada panggilan Daljab, ada Prajab sama tanggung jawab di sekolah, selagi Bukan tanggung jawab sekolah yang bisa ini tanggung jawab yayasan, misalnya Kak Ibnu ke Bimtek ke sana, ke Jogja kayak gitu. Sementara Pak Ibnu di hari yang sama tes Prajab. nah itu masih di tengah-tengah jalan ya. Ya itu kan. Ya selagi masih ada orang lain yang bisa menggantikan, masih ada yang mewakilkan kayaknya. Jadi milih yang mana? Kayaknya Prajab dulu kayaknya. Prajab kan siap meninggalkan. Iya makanya kalau Prajab mampu yang nggak ada kayak Daljab ya. Nggak kayak Daljab beda. Kenapa? Kenapa Bu? Kami harus memilih Bapak jadi kepala sekolah. Kenapa ya? Karena bisa jadi sosok mungkin ya. Bingung kalau kenapa tuh? Kenapa diri sendiri? Mungkin ini Bo, tadi. Apa ya Bapak bisa jual ke kami? Oke. Saya tuh lebih tua 2 bulan dari kandidat lain. Ya sudah. Senior. Kecuali kepala sekolah, iya kan kandidat lain apa saya ngomongnya. Kandidat lain. Ya. Terus Itu lumayan ngaruh tuh 2 bulan tuh menurut saya, Bu. 2 bulan dari 6 bulan tuh senior banget. Oh iya, oke, siap. Jadi itu terus
Bapak, bagaimana cara Bapak bermitra dengan kami? Saya kan ketua forum kepala sekolah Ya. Kedokar Bundar. Bagaimana Bapak bermitra dengan kami tanpa meninggalkan yayasan, tapi apabila pelaporan di kami itu bersifat wajib dan mendesak, seperti itu. Sementara laporan di yayasan juga bersifat wajib dan Betul. mendesak. Ya. Bermitranya bagaimana? Apakah nanti kan misalnya di kami ada lomba, ada kegiatan antar guru, apa Bapak apakah mau bermitra dengan kami atau tetap ikut sendiri gitu? Bermitra atau tidak? Langsung contoh realnya aja Bu, agak bingung Bu. Contoh langsung Iya, contoh kasusnya aja Bu. Contohnya di sini kan ada KKGPAI. Ya, oke. Bapak di sini belum ada yang masuk KKGPAI. Belum. Kan, ya? Ada nggak jarak dekat ini gitu membandingkan ikut KKGPAI Kedokar Bundar bermitra dengan kami, kan otomatis ini karena kalau guru kelas masih kelas 1 jadi nggak bisa mengikuti dulu. Nah untuk KKGPAI aja karena kan hanya lomba yang di KKGPAI gitu. Nah bagaimana Bapak mau bermitra, apakah bermitra dengan kami sementara untuk tahun ini mungkin nggak bisa ikut perlombaan tingkat kecamatan ya Pak ya? Oke. Karena Yang lomba tuh anaknya belum tadi. daftar. Yang lomba tuh anaknya tuh. Anaknya Oke. untuk tahun depan kan ada perlombaan. Mau ikut bermitra dengan kami atau ikut perlombaan sendiri? Oh Di gitu. tingkat Oh kabupaten, iya. seperti itu. Oke. Kalau keinginan pribadi tentunya ikut karena tadi jaring eksternal itu sangat penting menurut saya Bu. Cuman lagi dan lagi kami tuh masih di bawah yayasan untuk sekarang karena kami kayaknya masih kurang kekuatan untuk ngomong apapun ke yayasan seperti itu. Gitu Bu. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih.